Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Yovita Jaiman SPD. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3 kategori 1 tahun 2023 dengan LPTK Universitas Negeri Malang, nomor peserta 2024 231 238, program studi pendidikan ilmu pengetahuan sosial. Pada kesempatan ini, saya melaksanakan video pembelajaran ujian kinerja di SMP Negeri 5 Pocoranaka. Selamat menyaksikan. Selamat pagi semuanya. Pagi, Ibu. Oke, sekali lagi ucapkan selamat pagi semuanya. Pagi, Ibu. Apa kabar hari ini? Baik. Baik, ada yang sakit mungkin? Tidak. Ada yang lapar? Tidak. Sudah siap untuk pembelajaran hari ini? Sudah. Baik, terima kasih puji Tuhan ya. Kita semua datang ke sini melaksanakan pembelajaran kita tentunya dalam keadaan sehat, maka dan itu sebagai ucapan syukur atas nama Tuhan. Anak-anak sekalian, mari kita buka pembelajaran kita hari ini dengan doa. Saya minta ketua kelas untuk memimpin kita ke dalam doa. Marilah kita satukan tas untuk berdoa dan mengapa ya Bapak Kita terlebih dahulu perhatikan kalau misalnya dari kiri kanan, berarti yang sudah kalau yang rapi silakan dirapikan dulu. Yang bajunya belum dirapikan, ya dulu yang kesempatan untuk merapikan sekarang. Silakan. Oke, baik. Ketua kelas, hari ini ada yang tidak hadir? Berapa orang yang tidak hadir? 5 orang. Kira-kira ada keterangan? Mereka tidak hadir kenapa? Kita mulai. 2 kali tepuk konsentrasi. melihat, mendengar, memahami. Siang. Adapun tujuan pembelajaran yang akan kita capai dalam proses pembelajaran ini, mari kita lihat bersama. Yang pertama, melalui proses kegiatan diskusi, peserta didik atau adik-adik mampu memahami masalah kelangkaan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama. Yang kedua, melalui diskusi kelompok, peserta didik mampu mengidentifikasi cara mengatasi masalah kelangkaan. Dan adapun tujuan pembelajaran yang ketiga, yaitu melalui diskusi kelompok pula, peserta didik atau adik-adik sekalian mampu memahami konsep biaya peluang dalam kehidupan sehari-hari. Bertes, ya. Bisa dilihat soalnya. Yang pertama, tuliskan jenis kelangkaan yang sering kalian alami dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang kedua, bagaimana cara kalian dalam mengatasinya. Oke, silakan kalian selesaikan 2 soal yang ada di dalam lembar ini. Jangan lupa nama ya, tulis nama yang lengkap. Baik, pagi ini. Ya, Ibu minta supaya bisa memusatkan perhatian pada tayangan video ini ya. Perhatikan dengan saksama dan pahami isi yang ada di dalam video ini nanti. Ya, mari kita perhatikan bersama. Hai, aku Clara. Besok merupakan hari spesial karena
Katanya besok kamu akan wisuda. Oh iya, sebelum itu aku menyusulkan terlebih dahulu beberapa kebutuhan untuk wisudaku. Aku mendapatkan uang sebesar 600.000 dari orang tuaku untuk memenuhi kebutuhan wisudaku besok. Nah, setelah dirinci, ternyata ada beberapa barang yang aku butuhkan. Ini dia catatanku. Kebaya wisuda sebanyak 200.000 karena aku tidak memiliki kebaya untuk wisuda. Sepatu baru seharga 200.000 karena ada model sepatu yang baru di-launching dan aku sangat menyukainya. Baju wisuda dan toga sebesar 250.000 karena itu wajib untuk acara wisuda nanti. Tas baru seharga 150.000 karena tas aku sebelumnya sudah rusak. Setelah dihitung, ternyata total dari semua kebutuhanku adalah 800.000. Jumlah tersebut lebih besar dari uang yang diberikan oleh orang tuaku. Aku membutuhkan uang sebesar 200.000 lagi untuk memenuhi semua kebutuhan wisudaku. Oke, baik, sudah diperhatikan? Sudah. Ya, dan itu tadi video yang berkaitan dengan materi pembelajaran kita hari ini, berkaitan dengan masalah dalam beberapa kelompok untuk menyelesaikan beberapa soal nanti yang akan Ibu berikan melalui LKPD. Ya, kita ada 13 orang, kita bagi 3 orang ya, 4 kelompok terdiri dari 3 orang tiap kelompok. Ya. Oke, baik. Kelompok yang pertama berdasarkan tempat duduk saudara 1, 2, 3. Bisa ya? Kelompok yang kedua 1, 2, 3. Kelompok 3 dan ini kelompok 4. Oke? Kelompok 4. Oke, baik, silakan sekarang duduk berdasarkan kelompok masing-masing. Ya, silakan. Kalau yang ini agak jarak sedikit dengan kelompok yang sini. Oke, LKPD ada pertanyaan yang ada di dalam LKPD, ada yang mau bertanya atau ada yang tidak mengerti? Tidak ada? Bisa dipahami? Bisa. Baik, kalau begitu silakan kalian lanjut menyelesaikan soal-soal tersebut dengan berdiskusi. Ya, silakan. Kalau sesuai dengan masalah yang ada di kita yang ada di dalam kita.
usahakan ya. Ini masalah jelaskan cara mengatasi masalah yang terjadi dalam keluarga. Ini bukan terkait dengan masalah yang masalah yang sesuai dengan masalah yang terjadi dalam tidak ini kan sudah kamu jelaskan untuk ini caranya untuk mengatasi masalah ini. Kalau ada kesulitan silakan bertanya ya. Kalau ada kesulitan silakan bertanya. Ibu kasih. Oh iya.
Sudah? Sudah. Oke. Sudah semua kelompok 1 sudah? Sudah. Kelompok 2 yang mana? Ini kelompok 2. Kelompok 2 yang mana? Ini ya. Kelompok 3? Kelompok 3. Kelompok 4 di sana ya. Oke, baik, sudah semua ya. Kalau sudah semua, silakan normalkan kembali tempat duduknya. Jangan duduknya berhadapan, silakan kembali. Sebelum kita melanjutkan presentasi ya, tiap anggota kelompok wajib menentukan salah satu yang mempresentasikan hasil kerjanya ya. Jadi ada 4 orang, tetapi kesimpulannya ada dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Nanti presentasinya dari kita duduk, dan sebelum kita memulai presentasi kita ice drinking lagi, oke? Kita mulai ya. 1 kali tepuk konsentrasi. Melihat, mendengar, memahami, siap. Masih semangat? Masih. 5, siap. Pelajaran bebas. Menyenangkan. Silahkan dulu. Oke, baik. Sekarang kita mulai presentasi ya. Kita mulai dari kelompok yang pertama. Kelompok yang pertama sudah menentukan siapa yang mau presentasinya. Sudah. Kelompok 2 sudah? Kelompok 2 sudah mana? Oke, kelompok 2, kelompok 3 Sudah. kelompok 4 di sana. Oke, baik. Kita mulai dari kelompok yang pertama. Semuanya anggota kelompok silakan semuanya berdiri. Tapi yang melaporkan 1 orang. Silakan Dilan. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Nomor 1, tentukan masalah yang terdapat dalam video tersebut. Masalah yang terdapat dalam video tersebut merupakan masalah kekurangan alat pemuas kebutuhan. Yang kedua, jelaskan bagaimana cara mengatasi masalah tersebut. Cara mengatasi masalah tersebut yaitu dengan mengurangi kebutuhan yang lain yang dimana kebutuhan tersebut tidak terlalu penting. Yang ketiga, tulislah masalah dalam kehidupan kalian yang identik dengan masalah dalam hidup tersebut. Tentunya begitu banyak masalah yang terjadi, misalnya kekurangan makanan pokok berupa beras. Yang keempat, jelaskan cara mengatasi masalah yang terjadi dalam kehidupan kalian. Cara mengatasinya yaitu dengan mengurangi pembelian akan barang yang lain. Juga mengurangi pemakaian beras, dalam hal ini dapat digantikan dengan barang lain, misalnya pisang dan ubi. Sekian dan terima kasih. Baik, jadi itu hasil presentasi dari kelompok 1. Mungkin ada dari teman-teman dari kelompok 2, 3, dan 4 yang mau menanggapi? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, berarti presentasi dari kelompok 1 sudah selesai. Sekali lagi, mari kita berikan tepuk tangan. Sekarang kita lanjut ke kelompok yang kedua. Kelompok yang kedua yang mana? Yang di sini, oke. Silakan. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Saya Kristian dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil dari kelompok kami. Pertanyaan pertama, tentukan masalah yang terdapat dalam video tersebut. Dalam video tersebut terdapat sebuah masalah yang berkaitan dengan kekurangan salah satu benda pemuas kebutuhan berupa uang atau membeli berbagai kebutuhan. Yang kedua, jelaskan bagaimana cara mengatasi masalah tersebut. Jika uang yang dimiliki tidak mampu memenuhi semua kebutuhan yang banyak, maka cara yang paling tepat adalah mengurangi pembelian dan hanya mengutamakan membeli kebutuhan yang penting. Dalam contoh tadi, misalnya tas bisa ditunda dulu karena barang tersebut tidak terlalu penting. Yang ketiga, tulislah masalah dalam kehidupan kalian yang identik dengan masalah dalam video tersebut. Misalnya masalah kekurangan beras, misalnya masalah tersebut yang akan terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, jelaskan cara mengatasi masalah yang terjadi dalam kehidupan kalian.
Yang pertama, cara mengatasinya yaitu perbanyak mengonsumsi bahan makanan lain selain beras. Hal ini dapat mengurangi penggunaan beras. Sekian dan terima kasih. Oke, kelompok yang presentasi. Ya, jadi itu tadi hasil presentasi dari kelompok 2. Silakan kelompok lain mungkin mau menanggapi atau memberikan pertanyaan untuk kelompok 2. Silakan berdiskusi. Kelompok 1, kelompok 3 dan kelompok 4. Silakan berdiskusi. Ada? Ada. Oke, dari kelompok berapa? Kelompok 4, silakan. Apakah semua kebutuhan manusia bisa digantikan, bisa ditunda pemenuhannya? Tolong dijelaskan. Ya, jadi mereka bertanya apakah semua kebutuhan manusia itu bisa ditunda? Saya menjawab. Tentunya tidak semua tergantung jenisnya. Kalau kebutuhannya sangat penting atau mampu menunjang keberlangsungan hidup, manusia tentu tidak bisa ditiadakan ataupun ditunda. Namun apabila kebutuhan tersebut hanya bersifat dilengkapi atau berkaitan dengan lainnya, maka itulah yang bisa ditunda. Apabila kemampuan layak beli tidak mencukupi. Oke, baik, terima kasih, luar biasa ya. Nah, tadi mereka sudah menjelaskan bahwa itu tergantung dari jenis kebutuhannya. Kalau kebutuhannya memang mendesak dan sudah bisa ditunda, seperti kebutuhan pokok ya, yang kemarin kita bahas yaitu kebutuhan primer. Kalau kebutuhannya mampu menunjang keberlangsungan, luar biasa, tadi lupa disuruh dulu. Sekarang kelompok 3 gimana? Oke, baik, silakan kelompok 3. Selamat teman-teman. Saya bersama dari kelompok 3 untuk mendeskripsikan hasil diskusi kami. Soal nomor 1, tentukan masalah yang terdapat di dalam video tersebut. Jawaban, masalah yang terdapat dalam video. Baik, terima kasih. Tepuk tangan. Ya, itu presentasi dari kelompok 4. Ibu persilakan kepada kelompok 1, 2, dan 3 untuk menyampaikan pertanyaan jika ada. Ada? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, berarti demikian presentasi dari kelompok 4. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan. Luar biasa ya. Luar biasa. Oke, sekarang kita lanjut ke kelompok yang terakhir, yaitu kelompok, ini baru kelompok 4 ya, kelompok 3. Kelompok 4, silakan. Selamat pagi teman-teman. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya utusan dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil pekerjaan kami. Pertanyaan pertama, tentukan masalah yang terdapat di dalam video tersebut. Masalah yang terdapat dalam video tersebut adalah masalah berkaitan dengan kelangkaan sumber daya dalam pemenuhan kebutuhan, yaitu sumber daya uang. Yang kedua, jelaskan bagaimana cara mengatasi masalah tersebut. Cara mengatasinya yaitu dengan mengurangi pembelian akan barang-barang yang tidak penting. Pertanyaan yang ketiga, tulislah masalah dalam kehidupan kalian yang identik dengan masalah dalam video tersebut. Misalnya masalah kekurangan uang untuk membeli barang baru menjelang hari raya Natal. Keempat, jelaskan cara mengatasi masalah yang terjadi dalam kehidupan kalian. Cara mengatasi dengan memakai barang yang lama karena tanpa baru-baru. Misalnya perayaan hari raya Natal pun masih tetap berlangsung. Itu saja, sekian dan terima kasih. Oke, tepuk tangan. Ya, sekarang diberikan kesempatan kepada kelompok lain. Mungkin ada yang mau menanggapi. Disilakan. Anak-anak sekalian, dari presentasi sudah selesai dan di sini kamu sudah menemukan solusi dari permasalahan yang ada di dalam cuplikan video tadi. Mengatakan bahwa ya tidak usah membeli sepatu dulu, mendingan beli barang-barang yang sifatnya penting, di mana di antara barang-barang itu ada sepatu,
sepatu, ada tas, ada pakaian wisuda dan lain sebagainya. Di mana di antara beberapa komponen barang tersebut yang sifatnya sangat penting. Dan untuk barang-barang yang tidak penting ya tidak usah dipenuhi atau tidak usah dibeli dulu. Nah, tindakan yang kalian sampaikan tadi bahwa jangan dulu beli sepatu itu, beli dulu barang-barang yang penting. Tindakan inilah yang disebut dengan biaya peluang. Ya, tindakan ini yang disebut dengan biaya peluang. Oke, baiklah anak-anak sekalian, mari kita sama-sama menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Ya, kalau kita lihat di dalam, ya, yang pertama, kalau ibu bertanya, yang dimaksudkan dengan kelangkaan itu kira-kira apa? Ada yang bisa menyimpulkan? Satu orang, kalian silakan. Yang di dalam, baca yang keras. Kesimpulan yang pertama, kelangkaan merupakan kondisi di mana masyarakat mengalami keterbatasan sumber daya dalam memenuhi kebutuhan. Itu yang pertama ya. Jadi kesimpulannya bahwa yang dimaksudkan dengan kelangkaan yaitu kondisi di mana masyarakat mengalami keterbatasan sumber daya dalam memenuhi kebutuhan. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kira-kira bagaimanakah cara mengatasi hal yaitu dengan cara mengorbankan salah satu kebutuhan demi memperoleh kebutuhan yang diprioritaskan. Dalam hal ini adalah dengan membuat skala prioritas. Kesimpulan yang kedua. Yang ketiga, apakah yang dimaksud dengan biaya peluang? Silakan Putra. Yang ketiga, biaya peluang adalah biaya atau segala sesuatu yang dikorbankan dalam mencapai suatu alternatif tindakan. Oke, jadi biaya peluang merupakan biaya atau segala sesuatu yang dikorbankan dalam mencapai suatu alternatif tindakan. Seperti tadi, ya, jangan dulu beli sepatu. Tidak beli pembelian barang tertentu yang dikorbankan, itulah yang disebut dengan biaya peluang. Oke, baik. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Yang belum paham silahkan bertanya. Lanjut. Nah, ibu kembali membaca. Yasin, Elvin, sudah. Oke, silakan menyelesaikan soal ini. Di lembaran mudah ya, tidak perlu ganti kertas lagi. Ya. Ya, baik. Sekarang kita lanjut melakukan refleksi terhadap pembelajaran kita hari ini.
Adik-adik, Ibu minta untuk menjawab beberapa soal yang ada, beberapa pertanyaan ya, beberapa pertanyaan yang ada di dalam. Yang pertama, kira-kira bagaimana perasaan kalian selama pelajaran berlangsung? Ada yang bisa menjawab? Oke, silahkan tanya. Kami merasa senang karena dalam pembelajaran ini kami dapat saling bertukar pikiran antara teman kelompok. Kami mampu membangun relasi dengan teman dalam hal diskusi. Tentunya pembelajaran hari ini sangat menyenangkan. Oke, tepuk tangan. Saya dapat mengatasi masalah tersebut. Oke, sama ya tadi tentang kelangkaan hari ini, kelangkaan dan biaya keluar. Oke, silakan. Yang keras ya. Kehidupan sehari-hari. Oke. Baik, sampai di sini. Dan Ibu ucapkan terima kasih. Tadi Ibu melihat dalam proses berdiskusi antusias sekali ya. Antusias sekali untuk berdiskusi, juga di dalam presentasi tadi luar biasa. Sekali lagi, mari kita tepuk tangan untuk Ibu. Ya, baiklah anak-anak sekalian. Karena pembelajaran kita hari ini sudah selesai, Ibu tekankan supaya apa yang kita pelajari hari ini sampai di rumah kalau dipelajari kembali ya, terapkan apa yang kita pelajari ini dalam kehidupan yang nyata. Dan jangan lupa persiapkan diri untuk pelajaran minggu depan atau pertemuan selanjutnya, yaitu kita mempelajari materi berkaitan dengan pelaku ekonomi. Oke, sampai di rumah belajar, mempersiapkan diri untuk pertemuan kali berikutnya. Nah, karena jawaban tadi kita sudah buka dengan doa, anak-anak sekalian, mari kita tutup juga pembelajaran kita hari ini dengan doa. Ibu minta kita untuk memimpin kita ke dalam doa. Silakan. Marilah kita siap untuk berdoa dalam nama Bapa Dan Kudus. Amin. kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Sekarang seharusnya selalu dan Bapa dan Kudus. Amin. Oke, baik anak-anak sekalian, pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Ibu ucapkan terima kasih dan selamat siang. Siang.